Kembali hadir bersama JGC Istimewa. Ini merupakan kota Yogyakarta. Kali ini saya ingin membawa teman-teman JGC Istimewa ini untuk melihat kondisi apa itu namanya? Kondisi Tugu Yogyakarta. Wah, pasti teman-teman semua pada tahu apa itu Tugu Yogyakarta. Ketik aja di Google Tugu Yogyakarta. Nanti kan keluar tuh kayak tugu kan, kayak pal gitu, yang tinggi sekali. Ya enggak tinggi sekali lah, kira-kira ya 18 meter sampai 25 meter ya. Itu sudah mengalami renovasi dan begitulah sejarahnya panjang lah dari Tugu Yogyakarta ini. Nah, kita ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di McD ya. Ini ada McD sebelah kiri dan Tugu Jogjanya itu ada di depan, tepat di perempatan depan nanti ya. Nanti di depan ada perempatan besar gitu. Nah, di perempatan itu merupakan Tugu Jogja berdiri saat ini ya. Karena dulu katanya sih letaknya nggak di situ ya. Itu ada sejarahnya, teman saya kurang tahu ya gimana detailnya sejarahnya. Terus kalau teman-teman tahu detail sejarah dari Tugu Jogja, mohon tulis di komentar ya. Nanti di sini saya akan membahas sedikit saja yang saya ketahui tentang Tugu Yogyakarta itu sendiri gitu. Dan kita bisa melihat ya suasana jalan menuju Tugu Jogja ini cukup ramai. Ini ramai lah, cukup ya normal lah. Kayak gini itu normal ya, nggak begitu ramai. Lalu sebelum menuju itu tugunya tuh di sebelah lurus itu kelihatan kan teman-teman, itu ada Tugu Jogja. Lalu kita bisa lihat ada sebuah lampu lalu lintas ya kan. Ini saya putuskan parkir dulu kayaknya nih. Saya juga bingung parkir di mana. Dan di sebelah kiri itu masih ditutup ya teman-teman, ada penyekatan gitu. Itu karena efek dari PPKM level 3 saat ini. Jadi ini saya rekaman saat Jogja itu sedang PPKM level 3 dan mungkin saya akan memutuskan parkir di sebelah kiri karena di sini banyak sepeda motor, langsung parkir saja ya teman-teman. Kita coba parkir, cari tempat parkirnya dulu. Oke, kita turun. Nah, parkirnya yang depan itu ya. Ini di trotoar gitu. Boleh nggak sih sebenarnya? Nggak tahu lah. Yang penting parkir dulu aja. Ya, jadi saya biasanya parkir di sini ya teman-teman. Jangan parkir yang di penyekatan tadi, itu bisa bikin macet. Itu. Nah, itu dia Tugu Jogja. Nah, kita bisa lihat ya. Situasi Tugu Jogja saat ini cukup ramai dan indah ya, karena efek lampu-lampu yang cukup banyak. Jadi Tugu saat ini itu sudah dilengkapi dengan fasilitas umum seperti lampu. Di bawahnya Tugu itu ada lampu kayak itu loh, lampu LED gitu yang warnanya kuning. Lalu dikasih pagar ya teman-teman, kayak railing gitu. Mungkin ya keputusan pemerintah setempat ya, supaya tidak terjadi foto-foto di situ. Mungkin ada kejadian sesuatu, saya juga kurang tahu. Karena sebelumnya, sebelum Tugu ditutup ini, Tugu itu bisa dibikin foto-foto di sekitaran situ. Jadi banyak orang di situ mungkin mengganggu lalu lintas dan lain-lain seperti itu. Dan di sekitar Tugu kita bisa lihat ada kafe apa ini ya, kafe lumayan bagus ini. Nah, kita coba susuri ya. Setelah nyebrang, kita berada di seberang Tugu ini di Jalan Pangeran Diponegoro teman-teman. Nah ini, dan kita bisa lihat sisi view Tugu dari sisi apa nih, sisi sebelah utara. Dan di sini juga ada fasilitas publik. Aduh, fasilitas publik berbentuk kursi. Jadi teman-teman bisa duduk-duduk di sini sambil foto-foto ria dari trotoar. Jadi pedestriannya ini sudah mengalami apa ini namanya, sudah mengalami pembangunan ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ada apa ini namanya, pelang jalan ya yang menunjukkan arah-arah Malioboro, terus Mangkubumi dan lain-lain. Di situ sudah tertera dengan sangat jelas. Nah, saya ini ingin membahas sedikit tentang Tugu Jogja ya, untuk supaya teman-teman tahu bahwa Tugu Jogja ini dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I gitu teman-teman. Jadi Tugu Jogja ini tuh punya nilai simbol yang dimana itu simbol merupakan garis yang bersifat magis. Jadi dari Merapi sampai pantai selatan itu tengah-tengahnya itu ada tugunya. Nah gitu loh, kalau ditarik secara garis linear itu kayak apa itu, menghubungkan antara Merapi
dan pantai selatan gitu. Jadi Merapi, Tugu, Keraton, terus pantai selatan gitu teman-teman. Jadi itu kalau ditarik garis lurus seperti itu. Jadi ya kurang lebih intinya tuh seperti itulah, dan kita bisa lihat ya suasananya. Ini mungkin wisatawan pada duduk-duduk di sini, dan di sini juga ada angkringan ya kan. Jadi teman-teman kalau ingin menikmati Tugu terus ingin makan nasi kucing, langsung aja ke angkringan sebelah sini ya. Dan kita bisa lihat suasananya. Nah, di depan itu merupakan miniatur yang saya sudah jelaskan tadi ya, yang dari Merapi, Tugu, Keraton, lalu pantai selatan. Itu kalau ditarik garis lurus itu kita bisa lihat di miniatur sebelah depan ini, yang sebelah agak kiri nih. Nah, itu nanti kita mampir situ bentar ya. Lalu kita coba nyebrang, karena suasananya cukup ramai, harus hati-hati ya teman-teman. Dan apa ya, Tugu ini sebenarnya sudah mengalami renovasi ya. Jadi awalnya dulu Tugu itu tingginya 25 meter, terus mengalami perubahan pada tahun 1867-an gitu. Terus saya kurang tahu ya mengapa kok mengalami renovasi, tentunya karena dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Sultan juga pastinya. Lalu ini yang saya tadi jelaskan ya, ini merupakan miniatur dari Merapi hingga pantai selatan. Nah, teman-teman kalau kesini bisa langsung saja lihat ini, apa ini istilahnya, Tugu Golong Gilik. Saya juga kurang tahu artinya apa. Tolong yang tahu komentar di bawah. Ya itu ya teman-teman, itu kalau ditarik garis lurus itu ada apanya itu, nyambung lah, intinya nyambung gitu. Dan terus melalui renovasi terus mengalami sejarah-sejarah yang sangat panjang, dari Sri Sultan Hamengkubuwono I, terus masa Belanda, terus hingga sekarang, terus pokoknya panjang sekali. Saya tidak bisa menjelaskan ya, karena saya kayaknya nggak punya kapabilitas untuk menjelaskan sejarah di sini. Pasti ada yang lebih ahli daripada saya. Mohon kalau yang tahu tulis di komentar ya infonya, karena saya juga penasaran seperti apa sejarah dari Tugu Jogja itu sendiri gitu. Nah ini di Jalan Mangkubumi ini Jalan Mangkubumi ya teman-teman. Itu kan tadi ada penyekatan, tetapi kita masih bisa foto-foto di sini. Nah mungkin orang-orang ini parkirnya ya di tempat saya tadi ya, yang di sebelah kiri trotoar itu, atau mereka memang pemutar balik, jadi ada jalan putar balik agak jauh gitu, lalu parkir di dalam sini gitu teman-teman. Dan kita bisa lihat Tugu terlihat jelas ya kalau dari sini, tidak ada kendaraan, jadi bisa leluasa, dan masnya bikin video. Dan itu ada pocong-pocongan. Ya ampun, nih kreatif banget ya orang Jogja ini. Kita bisa lihat ya, ada falak-falakan dan pocong-pocongan, dan itu mungkin itu istilahnya ngamen ya mereka, supaya bisa fasilitas foto-foto di Tugu ini semakin lengkap dengan mereka. Asik. Ya kita bisa lihat lagi lah, ini kita sudah hampir sampai di tempat awal tadi, dan memang di sekitar area Tugu itu dilengkapi dengan apa tuh, pelang-pelang jalan, terus apa itu, separator jalan juga, terus tempat duduk juga ada di pedestriannya, lalu dan kafe-kafe yang bagus gitu teman-teman. Dan di situ juga ada angkringan. Terus di sebelah kiri saya ini nanti ada juga kafe kopi standar enak. Nah ini ya tuh teman-teman, bagus ya. Kalau dulu katanya lebih tinggi tapi kurang tahu ya. Gitu teman-teman. Dan sekarang menurut saya sih lebih indah ya, karena dikasih lampu-lampu gitu, jadi lebih jadi eye catching gitu, jadi lebih ikonik gitu. Lalu kita bisa lihat sirkulasi kendaraannya ya cukup lancar ya, meskipun ramai tapi lancar loh, nggak terjadi apa itu kayak macet-macet gitu, mereka tetap jalan gitu. Biasanya di sini memang ada petugas polisi gitu yang ngatur lalu lintas kalau ada kemacetan dan lain-lain gitu teman-teman. Dan kita bisa lihat kondisi di Jalan Mangkubumi ini cukup ramai dengan wisatawan ya, gitu teman-teman. Capek ya menjelaskan. Ya kita bisa lihat apa lagi nih. Kita mungkin videonya sudah sampai cukup di sini saja ya. Ya beginilah kondisi Tugu saat PPKM level 3 saat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.